keluar di rawa bunuh bayi gitu. Pada engkolan. Dan hingga pada tahun halo penduduk YouTuber. Kembali bersama saya Muhammad Ali, ya kan ya, dari Sans Up Production. Nah jangan lupa follow IG-nya Sans, ada di sini. Ya. Kosong kan? Bisa kan? Sans. Oke. Kembali lagi di Kalem Kamis. Apa le? Di Kamis malam minggu ini akan membahas tentang 5 atau kumpulan anak-anak kecil atau apa deh? Orang-orang pembunuh atau apa nih? Yang sadis, cildis apa? Bocil-bocil sadis, cildis. Itu dia. Kalau kalian tahu anak-anak yang anak kecil pokok umur 5 tahun yang udah membunuh temannya atau membunuh saudaranya dan temannya, pokoknya intinya sadis lah ya kan ya. Oke ya kan ya. Langsung kita masuk yang pertama ya kan ya. Oke. Le, ndi le, ono kali. Sini le, sip. Amit le. Oke, aku sambil nyontek dikit ya kan. Yang pertama ada Mary Flora Bell. Pada usia 11 tahun, gadis asal Inggris ini dari Inggris ya, dijuluki sebagai pembunuh berantai termuda. Tepat 1 hari sebelum hari ulang tahunnya, si Mary Bell ini diketahui telah melakukan pembunuhan pada Martin Brown yang merupakan satu teman sekolahnya atau apa ya? Duduk bareng gitu apa? Sebangku lah intinya. Membunuh teman sekolahnya sekelas cuy. Dan tepat pada tanggal 25 Mei 1968, Martin Brown ini ditemukan tak bernyawa di rumah kosong di Scottswood, Amerika ya paling. Dalam persidangan, si Mary Flora Bell ini menuturkan bahwa ia telah mencekik dan mencengkram dia apa nih mencengkram? Grawok ini. Digrawok ya kan ya. Pokoknya intinya dicekik dan dicengkram lah sama si Mary Bell, si Brown ini. Dan selama 2 bulan kemudian si Mary ini kembali melakukan aksinya atau kembali membunuh lagi, melakukan aksi kejinya. Dan yang kali ini dia mengajak temannya yang bernama Norma, umur 13 tahun. Mereka berdua membunuh seseorang bernama Brian Howe. Brian Howe ini balita berusia 3 tahun, si anak cilik cuy, bayi cuy, bunuh bayi. Dan Mary ini dimutilasi si Brian ini, anak kecil itu, bayinya dimutilasi dengan memotong sebagian rambut, kaki, bahkan alat kelaminnya cuy, dimutilasi cuy ya. Kontak. Kasus ini disidangkan pada Desember 1968. Ia dipenjarakan di anak Red Bank Community Home selama 12 tahun. Artinya ia bebas ketika umur 23 tahun ya kan ya. 12 tahun kemudian dari si ya habis pasti dah. Langsung masuk yang Dua ada Christian Fernandez. Kisah hidup psikopat cilik ya dijulukinya, dari Miami, Florida, Amerika benar-benar. Christian Fernandez ini merupakan anak yang dilahirkan oleh seseorang yang bernama ibunya Bianella Susana, yang kala itu masih berusia 12 tahun. Christian Fernandez ini masih berusia 12 tahun. Dan Christian Fernandez ini saat bayi diasuh oleh sang neneknya sendiri yang merupakan pecandu kokain. Neneknya ini pecandu kokain. Saat berusia 8 tahun, ia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepupunya sendiri, si Christian Fernandez ini. Dan pada usia ke-13, Christian ini dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap adik tirinya yang berusia 2 tahun dengan menghantamkan kepala si adiknya ini pada rak bukunya. Kemudian ia juga diduga telah melakukan kekerasan seksual pada adik sepupunya yang berusia 5 tahun. Parahnya lagi, bocah ini melakukan simulasi seks pada teman-teman di sekolah serta membunuh seekor kucing di sekolahnya. Dia ya biasa psikopat aneh lah. Faktanya ini ya, Christian Fernandez ini menjadi bocah pertama di Amerika Serikat yang mengalami hukuman penjara seumur hidup. Oke. Masuk yang number 3 dari kita ada Alex dan Derek King. Pada tahun 2001 ada kasus pembunuhan yang turut menyeret kakak beradik dua ini ya,
Alex King dan Derek King ini. Alex King berumur 12 dan si Derek King berumur 13, adik kakak berarti. Kedua anak itu terbukti telah menghilangkan nyawa seorang pria yang bernama Terry King berusia 40 tahun. Oh, bayang oleh umur rolas, mata ini umur 40 gitu. Dan itu adalah ayahnya sendiri. Sip. Itu tak boleh gitu. Kakak beradik ini tega membunuh sang ayah, ya kan ya, dengan memukulnya menggunakan tongkat baseball dan membakar habis rumahnya sendiri ya, dibakar cuy. Habis bunuh ayahnya pakai tongkat baseball, dibakar rumahnya. Ini ceritanya dari pengakuan kedua anak itu setelah diinterogasi lah. Mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan hukuman usai melarikan diri dari rumah katanya. Hal ini didasari oleh kebiasaan ayahnya sendiri yang suka menghukum kedua anaknya ini. Apabila melakukan kesalahan sering dihukum yang berat-berat hukumannya. Kemudian keduanya dijatuhi hukuman di 2 fasilitas detensi penjara remaja secara terpisah. Alex dijatuhi hukuman 7 tahun dan si Derek King 8 tahun. Mampus. Oke, masuk yang number 4. Ada Jasmine Richardson. Oke, si Jasmine Richardson ini saat berusia 12 tahun telah membunuh seluruh anggota keluarganya, cuy. Yang tadi membunuh ayahnya aja, si Jasmine membunuh semuanya. Si Jasmine ini dan kekasihnya David Brom berumur 23 tahun dengan tega menghabisi Mark ayahnya, Debra ibunya, dan Jacob adiknya pada tanggal 23 April 2006. Dan si Jasmine ini sengaja masuk ke dalam rumah dan menusuk, menggorok leher ayahnya, menusuk ibunya dan gitu. Kok sadis lah intinya ya. Adiknya dibunuh ya kan ya. Dan kedua pasangan ini, si Jasmine dan si David Brom ini berhasil dibekuk polisi di Leader, Saskatchewan. Oh, gue gak ngerti oleh di Kanada ini. Saskatchewan ada di sini tulisannya. Angel. Mirisnya, pembunuhan yang dilakukan oleh Jasmine ini dilatar belakangi oleh cinta ternyata. Jasmine begitu kecewa pada kedua orang tuanya karena tidak menyetujui hubungannya dengan Vape, saya nggak vape. Cok, aneh karupan vape. Sip. Gimana 4 cerita? Masih belum? Hah? Kita masuk yang terakhir yang pasti ini mengeri. Number 5. Oke, langsung ke yang nomor 5 ada Harding Jesse Pomeroy. Angeri jenenge le. Si Jesse Pomeroy ini telah diberi julukan juga sebagai pembunuh cilik asal Amerika yang waktu pertama dia membunuh, dia telah dijerat hukuman selama 41 hari terhadap pembunuhan 2 anak di Boston Selatan. Pertama kali dia membunuh ya si Jesse ini. Dan pada tahun 1872, si Jesse menyerang temannya di sebuah lokasi terpencil dengan mencambuk, mengikat korban tanpa rasa ampun, diseret gini ya. Bahkan Jesse mencopot seluruh pakaian yang dikenakan korban. Ia sempat mendapat perawatan di Westborough, Westborough gitu. Massachusetts selama 17 bulan. Namun, 2 tahun kemudian si Jesse ini berulah lagi dengan menggorok leher gadis berusia 10 tahun yang bernama Kathy Curran di toko buku ibunya sendiri, cuy. Mayat Kathy disimpan pada tong sampah dekat rumahnya sendiri. Dan tahun 1874 ia memutilasi bayi umur 4 tahun ini, Horace Millen, di sebuah rawa yang terletak di Dorchester, aneh jenenge iki. Hingga pada tahun 1920 juga, si Jesse ini dikenal sebagai pembunuh paling sadis dan sering juga keluar masuk penjara lah intinya lah kayaknya. Masuk keluar bunuh, masuk keluar gorok, masuk keluar di rawa bunuh bayi gitu. Padengkolan. Dan hingga pada tahun 1932 di bulan September tepatnya, si Jesse ini menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal di penjara Bridgewater Farm. Bukan Aldi Water. Sopo iki kan? Pada usianya 73 tahun. Tercatat sekitar 53 tahun ia menghabiskan waktunya di dalam penjara. Mana tadi Amerika itulah sampai mati intinya. Gimana cuy, ya kan? 5 pembunuh sadis, bocil apa mau Childish ya, bocil-bocil sadis ya kan dia. Hah? Apa kamu punya saran atau bocil-bocil lain yang sadis-sadis atau dari Indonesia, kamu bisa tulis komentar di bawah kan ya. Langsung pokoknya intinya minggu depan bakalan ada makan malam pastinya ya kan ya. Oke deh, siapa deh? Ini makan malamnya kayaknya sepertinya akan lanjut dari makan malam ini. Pokoknya tunggu aja lo. Oke, sampai jumpa di Kalem
minggu depan. Kalem Kamis malam. Au. Ah. Yuk, kasur.